hubungan diplomasi yang baik dengan Singapura dan kita punya hubungan kerjasama yang oke dengan Singapura. Karena tentu saja kita tetanggaan dan sama-sama negara ASEAN. Dan tidak hanya itu, saya pernah mengambil sertifikasi namanya sertifikasi BNSP. Sertifikasi ini oleh negara Singapura juga. Nah, jadi Singapura telah mengadakan banyak sekali kerjasama hubungan diplomasi dari segi karir dan juga pendidikan. Dan salah satunya adalah MDIS. Jadi hari ini kita akan mengulik lebih jauh mengenai sekolah MDIS yang menyediakan banyak sekali program yang tentunya prospektif dari mengambil kuliah di MDIS dan tentu karir path-nya nanti bagaimana. Tanpa kita berpanjang lebar, kita panggilkan salah satu pemateri kita, Kak Amelina Nurhidayah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Eh, Senang ya bertemu dengan teman-teman semuanya. Kedengaran nggak suaraku? Halo? Kedengaran nih? Oh, oke. Aman Kede- Kak. Oke, aman ya. Oke, perkenalkan nama saya Amelina, eh, biasa dipanggil Ame. Oke, saya izin share screen dulu ya sebelumnya. Bentar. Oke. Pertama-tama, mungkin teman-teman di sini sudah pernah mendengar tentang MDAS belum sebelumnya? Kalau belum, saya perkenalkan ya tentang apa itu MDAS. Nah, MDAS itu saya skip dulu. Ah, MDAS itu salah satu private education institution di Singapura. Nah, kami itu private education institution di Singapura yang tertua. Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi masuk ke materi mengenai tentang MDAS dan jurusannya, saya mau izin memperkenalkan kenapa sih teman-teman harus study di Singapura atau harus ambil degree di Singapura. Karena yang pertama, yang pasti, the reason international student itu ambil study di Singapura karena yang pertama fast tracking of courses. Kalau teman-teman belajar di Indonesia, rata-rata untuk durasi belajarnya adalah 3 tahun sampai 4 tahun kan. Namun kalau di Singapura sendiri, teman-teman dari lulus SMA langsung untuk dapat bachelor's degree itu, teman-teman hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 tahun atau untuk jurusan sains dan teknologi biasanya hanya membutuhkan waktu 3 tahun saja gitu. Kemudian course-course yang ada di MDAS atau di institusi di Singapura lainnya itu sudah didesain khusus untuk work-related courses. Jadi untuk setelah teman-teman lulus belajar di Singapura, biasanya teman-teman mudah mendapatkan pekerjaan karena materi yang diajarkan sendiri itu related dengan industri yang ada gitu. Dan kemudian integrity with UK, US, or Australian University. Karena biasanya institusi di Singapura itu menggunakan kurikulum berbasis dari UK atau US atau Australian University begitu. Oke, lanjut. Yang kemudian kenapa sih harus belajar di Singapura? Yang pasti karena Singapura terkenal sebagai negara teraman di dunia ya. Terus untuk government policies-nya sendiri juga sangat menarik untuk anak-anak international student untuk memilih belajar di Singapura. Yang ketiga yang pasti Singapura terkenal sebagai negara di mana banyak headquarter dari perusahaan internasional itu berdiri atau ada di Singapura gitu. Jadi untuk prospek kerjanya ke depan setelah lulus belajar, teman-teman bisa cukup banyak mendapatkan prospek pekerjaan di Singapura gitu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah lower living cost in Singapura. Mungkin dibandingkan di UK, Australia, atau negara manapun, Singapura masih cukup terjangkau untuk living cost-nya gitu. Terus kemudian untuk eh, apa namanya musimnya, seasonnya juga masih mirip-mirip dengan Indonesia. Dan untuk apa namanya untuk pulang pergi ke Indonesia juga nggak jauh gitu.
Next, our vision mission. Our vision is the choice of lifelong learning with global recognition, and our mission is an institution that maximizes the future readiness of individual and organization through globally recognized and competency-based programs. And we have a culture, MDIS embrace a culture of lifelong learning to nurture and maximize the potential of our stakeholder. Jadi kita bisa benar-benar memahami student itu bagaimana. Oke, saya lanjut lagi. Next. Nah, membicarakan MDAS tanpa membicarakan sejarah itu rasanya kurang pas gitu ya. Jadi karena apa? Karena MDAS itu adalah pionernya private education institution di Singapura. Jadi MDAS itu sudah berdiri sejak tahun 1956, di mana di Singapura itu hanya ada dua sistem university, public university dan private university. Dia sendiri termasuk private university yang tertua di Singapura gitu. Dan MDI sendiri juga Private Education Institute atau private university pertama yang membawa kurikulum dari luar dari UK masuk ke Singapura gitu. Sehingga sampai saat ini MDI sudah berdiri lebih dari 70 tahun ya. Oke. Next. Saya izin play video ya, teman-teman bisa lihat videonya. Singapore, a nation merely built on hope. A vibrant place where various cultures converge and relationships are forged. Kak Mei. Sorry Kak Mei, aku interupsi. Ini PowerPoint-nya sepertinya stuck deh. Dia masih di slide kedua. Delay ya? Ya, Iya, delay. lagi ya. Screen-nya delay. Oke, coba bentar. Oke, coba di share screen kembali. Hmm. Ini kelihatan yang slide berapa? Yang video udah Nah, ini tampil. yang video. Ini sudah yang video. Oke, aku coba play ya. Singapore, a nation merely built on hope. A vibrant place where various cultures converge and relationships are forged. Where transportation and networks are of world-class standards. A heartland filled with smiles and success. Be enchanted by the clean and green environment and safe atmosphere. When you are surrounded with so much goodness in a thriving and beautiful city as Singapore, you would not want to compromise on your learning journey. Join MDIS. Study and live in Singapore. Oke, kalau tadi teman-teman sudah lihat videonya ya, mungkin teman-teman udah ada gambaran ya di MDAS tuh seperti apa kampusnya, begitu ya. Saya lanjut, terus kenapa sih harus tadi di MDAS? Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, ini gambar siapa gitu ya. Salah satu calon wakil presiden kita atau putra dari Bapak Presiden Joko Widodo itu lulusan dari MDAS, yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka. Beliau lulus di tahun 2010, lulus dari Bachelors of Science Honors in Marketing dari University of Bradford, UK. Gitu. Lalu selain beliau ada lagi
ya di Singapura yang belajar di MDAS ada dari putri dari Presiden Zimbabwe di gambar yang atas. Kemudian ini Pak Gibran, lalu yang di bawah ini adalah granddaughter dari the first Prime Minister of Singapore. Jadi teman-teman bisa lihat kalau para petinggi-petinggi beberapa negara itu mempercayakan putra dan putrinya itu untuk belajar di MDAS gitu, karena mereka sudah tahu kualitas MDAS seperti apa. Next. Oke, MDAS sendiri memiliki 4 kampus di dunia. Yang pertama, main campusnya ada di Singapura, itu kampus utama kita. Kemudian ada di Uzbekistan, Tajikistan, dan di Johor, Malaysia. Di setiap kampus sendiri kami memiliki jurusan yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk jurusan yang ada di Singapura tidak ada di Uzbekistan dan di Tajikistan. Sedangkan jurusan yang di Malaysia juga tidak ada di Singapura dan tidak ada di negara lainnya. Jadi tergantung teman-teman nanti mau masuk jurusan apa, itu disesuaikan dengan kampusnya ada di mana. Begitu. Next. Nah, untuk kampus yang di Singapura sendiri, itu fasilitasnya seperti ini. Kita memiliki kurang lebih 66 classroom, 5 laboratory untuk komputer science, dan 4 laboratory untuk life science program dan lainnya. Kita juga ada jurusan media communication, ada labnya sendiri gitu. Terus untuk jurusan hospitality ada mock-up room-nya, jadi didesain khusus seperti hotel dan restoran standarnya seperti apa gitu. Terus kita juga ada gymnasium, ada juga badminton court untuk teman-teman yang hobi olahraga ya. Oke, lanjut. Nah, MDAS sendiri termasuk private education satu-satunya yang memiliki student residence. Jadi MDAS sendiri kampusnya sangat luas di Singapura, sangat besar. Jadi kita tidak rent ruko atau rent lahan orang kita sewa atau apa gitu, enggak. Karena MDAS sendiri di Singapura itu punya lahan sendiri, punya residen sendiri untuk studennya. Nah, residennya sendiri terbagi ada 2, cewek cowok dipisah gitu ya. Untuk kamarnya sendiri seperti hotel, bentukannya seperti studio apartemen. Jadi untuk 1 orang ada, untuk 2 orang ada, dan untuk berempat juga ada gitu. Di dalamnya sudah termasuk kamar mandi, kitchen, dan untuk apa namanya dapur dan lain sebagainya juga ada equipmentnya di dalam gitu. Oke, next. Nah, untuk fasilitas dari MDS Resident sendiri itu terdiri dari ada gym, ada 24-hour convenience store. Ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau teman-teman lapar gitu tengah malam ada 7-Eleven yang buka 24 jam. Terus ada shop, ada food court, terus juga ada apa namanya? Library dan studio gitu dan movie room gitu. Jadi teman-teman kalau tinggal di sana nggak mungkin bosen karena semuanya sudah ada. Terus kalau misalkan teman-teman mau jalan-jalan ke kota, itu tinggal jalan 5 menit ke MRT station. Jadi nggak usah khawatir gitu. Karena lokasi kita sangat dekat dengan MRT station dan bus station gitu. Oke, terus next. Nah, untuk tipe room dan harganya kurang lebih seperti ini. Nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut dengan tim best partner ya. Oke, next. Nah, kita memiliki 12 school, yaitu yang ada MDIS Business School, School of Engineering, School of Fashion Design, School of Life Science, School of Language and Education, School of Media and Communication, Health and Nursing, Psychology, Technology, and School of Tourism and Hospitality and College. Next-nya, nah ini this one is our distinguished awarding partner. Jadi teman-teman ketika belajar di MDAS untuk gelar bachelor's-nya atau master degree-nya, teman-teman bisa dapat dari beberapa university yang ada di sini. Jadi nanti di sertifikatnya tidak ada embel-embel MDAS, namun sertifikatnya dikeluarkan langsung dari university yang ada di sini. Ada University of Sunderland, Teesside University, University of Roehampton, atau Edinburgh Napier University, dan lain sebagainya gitu. Oke.
Lalu untuk MDAS sendiri, Academy Pathway-nya itu seperti apa? Pathway-nya dari teman-teman yang lulus SD atau adik-adiknya mungkin nanti bisa dikasih tahu, bisa masuk ke O-level. Nanti selesai O-level bisa lanjut ke E-level. Nanti kalau teman-teman dari kelas 10 itu bisa nggak mau lanjut lagi di Indonesia gitu misalnya ya, nggak mau kelas 11 atau kelas 12, teman-teman bisa skip langsung ke International Foundation Program, lalu lanjut ke diploma, lanjut lagi ke advanced diploma, lalu dapat ke bachelor's. Nah, untuk lebih detailnya saya akan jelaskan berdasarkan dengan jurusannya ya. Seperti MDIS Business School sendiri, misalkan teman-teman itu dari kelas 10, teman-teman masuknya melalui International Foundation Diploma Program. Programnya itu 6 bulan. Kalau teman-teman SMA di ya itu kan total durationnya ada 3 tahun. Tapi kalau teman-teman masuk ke MDAS dari kelas 10 hanya tambah 6 bulan gitu. Terus setelah selesai International Foundation Diploma, teman-teman lanjut ke diploma 7 bulan, lanjut lagi ke Advanced Diploma itu 6 bulan. Nah, untuk bachelor's degree-nya sendiri itu 9 bulan sampai 18 bulan gitu. Nah, kalau di total-total kira-kira nih dari kelas 12 teman-teman selesai di Indonesia untuk dapat bachelor's degree, kalau di Singapura hanya 22 bulan sampai 23 bulan aja gitu. Kalau di Indonesia sendiri untuk S1 biasanya 3 tahun sampai 4 tahun. Kenapa? Karena memang kurikulumnya itu berbeda antara Singapura dan Indonesia gitu ya. Oke, next. Untuk bachelor's degree-nya sendiri ada banyak jurusannya, ada Business and Management and Finance, Accounting and Finance, lalu ada Business Marketing dan Business Management dan lainnya. Oke, saya agak cepat aja ya nanti karena kita ada sharing session dari alumni kita gitu yang mau sharing gitu. Oke, terus untuk intake-nya sendiri untuk International Foundation Diploma itu ada di Juni, Agustus, September, dan Desember. Dan untuk diploma sendiri kalau teman-teman kelas 12 sudah selesai mau lanjut ke Singapura, intake-nya itu ada di Juli dan Oktober gitu. Dan untuk advance diploma ada di Juli, September, dan November gitu. Nanti untuk lebih detailnya bisa tanyakan lagi ke tim Best Partner Education. Oke. Ini untuk jurusan bachelor's-nya, Business and Management tadi, intake-nya di September, untuk marketing ada intake-nya di Februari, untuk accounting and finance ada di Februari, dan untuk Business and Management ada di Maret dan November. Oke. Untuk School Media Communication itu ada pathway-nya dari International Foundation Diploma kalau teman-teman dari kelas 10, namun kalau teman-teman dari kelas 12 bisa langsung masuk ke Higher Diploma, lalu pilihan bachelor's-nya ada 2, Bachelor's Media Culture and Communication, itu degree-nya nanti didapatkan dari Teesside University, dan Bachelor's of Art Broadcast Media Production Top Up University of Sunderland gitu. Oke, next ada School of Engineering. School of Engineering pathway-nya itu cukup berbeda dari yang sebelumnya. Kalau teman-teman dari kelas 10 bisa masuk ke International Foundation Diploma. Nah, namun kalau teman-teman dari kelas 12, teman-teman masuknya ke bachelor ke year 1. Itu duration-nya tetap sama 3 tahun. Mungkin kalau di Indonesia untuk engineering bisa sampai 4 tahun atau 4,5 tahun ya. Namun kalau di Singapura hanya 3 tahun. Oke, saya lanjut. Untuk School of Technology ada pilihannya, ada Bachelors of Science Information Technology dan Bachelors of Science Cyber Security and Network, dan MDAS termasuk satu-satunya private institution yang punya jurusan Bachelors of Science Artificial Intelligence. Kalau mungkin di beberapa university itu Artificial Intelligence masuk ke modul atau ke subjeknya dari Information Technology, namun kalau di MDIS kita punya jurusan khusus sendiri khusus untuk Artificial Intelligence gitu. Nah, lanjut lagi ke School of Psychology. School of Psychology sendiri pathway-nya kurang lebih sama. International Foundation Program diperuntukkan untuk teman-teman yang selesai kelas 10 dan tidak mau lanjut kelas 11 atau 12 di Indonesia. Namun kalau teman-teman mau lanjut dulu di Indonesia dan mau
ke Singapurnya setelah selesai kelas 12 bisa masuk ke higher diploma program 10 bulan lalu lanjut ke bachelor's degree-nya. Bachelor's degree-nya itu dari University of Roehampton, UK. Gitu. Lanjutnya. Nah, ini salah satu jurusan favorit di kita juga, ada School of Fashion Design. Nah, School of Fashion Design sendiri ada foundation-nya juga, tapi kalau teman-teman mau selesaikan kelas 12 dulu di Indonesia, bisa masuknya langsung ke Higher Diploma in Fashion Design and Marketing 9 bulan. Dan untuk bachelor's-nya sendiri ada dua jurusannya, teman-teman bisa pilih. Kalau teman-teman suka desain communication visual atau lebih ke visualnya, teman-teman bisa masuk ke Fashion Communication and Promotion. Namun kalau teman-teman suka bikin dressnya atau bikin sketchnya atau menjahit dan lain sebagainya, teman-teman bisa masuknya ke Fashion Bachelor's of Art, Fashion Product and Promotion gitu. Nah, lanjut. Untuk fashion design sendiri, ini adalah beberapa alumni kita. Salah satunya Cassandra Lau itu mendapatkan internship di Dior di bagian merchandising. Gitu. Dan masih banyak lain. Jurusan fashion design sendiri, tiap tahunnya teman-teman kita itu mengadakan fashion show. Untuk tahun lalu sendiri, teman-teman kita itu mendapat sponsor dari salah satu brand dan mereka mengadakan fashion show di UK. Saya nanti agak skip ya karena videonya panjang. Oke, teman-teman, saya lanjutkan lagi ya untuk presentasinya. Oke, kemudian kita juga ada jurusan School of Language and Education. Kita ada eh, Professional Certificate in English, juga ada Professional Certificate in English, ada level-level yang berbeda. Nah, untuk bachelor's-nya sendiri kita nggak ada, namun kita ada postgraduate-nya, Master Degree, Master of Arts Education Studies gitu. Untuk intake-nya ada di September. Lanjut. Nah, ini salah satu jurusan favorit juga di MDAS, School of Tourism and Hospitality. Nah, untuk di jurusan ini, teman-teman cukup spesial nih jurusannya ya. Untuk teman-teman yang selesai kelas 10 dan nggak mau lanjut kelas 11 dan 12-nya di Indonesia, teman-teman bisa langsung masuk ke International Foundation Program. Namun kalau teman-teman mau selesaikan dulu kelas 12-nya, bisa masuk ke Higher Diploma Program. Programnya itu 16 bulan, 10 bulan belajar, dan 6 bulannya itu paid internship gitu. Nah, untuk bachelor's-nya sendiri hanya 9 bulan gitu ya. Nah, untuk berikut adalah fasilitas-fasilitasnya. Ada mock up room juga, ada kitchen, dan lain sebagainya gitu. Nah, terus ada workshop juga. Jadi teman-teman nggak hanya belajar di dalam kelas, tapi teman-teman juga belajar workshop gitu. Terus ini internshipnya. Nah,
ini untuk industri partner kita, ya teman-teman mungkin nanti berpikir ya mau internship di mana, jangan khawatir karena kita juga punya beberapa industri partner gitu. Next, nah ini untuk college-nya, kita kalau misalkan ada adiknya yang selesai kelas 6 mau langsung ke Singapura bisa langsung dari kelas 6 masuk ke O-level, dari O-level bisa lanjut ke E-level, dari O-level juga bisa lanjut ke International Foundation Program gitu. Saya lanjut, ini untuk entry requirement-nya. Nanti untuk lebih detailnya bisa lanjut lagi kepada tim Best Partner Education. Nah, untuk International Foundation Diploma itu persyaratannya dari pakai transkrip kelas 10 atau kelas 11 gitu. Atau O-level atau IGCSE. Kalau untuk higher diploma atau diploma itu memakai ijazah SMA kelas 12 transkripnya atau L-level kalau yang program A-level atau IB juga bisa. Nah, untuk advance diploma itu relevan diploma program yang teman-teman udah pernah D3 dulu di sini. Teman-teman mau lanjut ke advance diploma di kita juga langsung juga bisa gitu. Terus untuk bachelor sendiri itu tergantung jurusannya. Ada yang masuknya dari year 1 atau year 2 atau year 3. Namun kalau untuk year 1 seperti yang information technology tadi, teman-teman harus memiliki transkrip kelas 12 gitu atau sertifikat SMA dulu gitu. Untuk year 2 biasanya itu program pathway atau teman-teman yang sudah memiliki ijazah diploma gitu. Lanjut. Nah, ini untuk dokumennya nanti bisa ditanyakan lagi ke tim Best Partner Education. Oke, ini untuk range harganya. Oke, dan untuk living cost-nya sendiri. Oke, nah untuk saat ini, di bulan ini kita lagi ada promotion, rebate atau potongan untuk teman-teman yang tertarik untuk masuk ke MDAS. Potongannya yang pertama adalah waiver application fee 490,5 itu biasanya dibayarkan untuk application fee di awal. Namun di bulan ini itu nanti setelah teman-teman membayar 490,5 itu akan dikembalikan menjadi potongan ketika teman-teman akan membayar biaya kuliahnya gitu. Nah, untuk International Foundation Diploma ada potongan juga sekitar 350 Singapura dolar. Untuk Advanced Diploma, Diploma dan Higher Diploma itu potongannya sekitar 500 sampai 1000 Singapura dolar dan untuk Bachelor's Degree 1000 sampai 1500 Singapura dolar. Untuk Bachelor Degree yang biasanya durationnya di atas 25 bulan itu potongannya 2000 Singapura dolar. Gitu. Dan ini teman-teman yang akan lulus biasanya ada tim Career Assistant Unit. Tim Career Assistant Unit itu biasanya bantuin teman-teman untuk kasih career series workshop atau teman-teman dibantu juga untuk job placement, ada career fair dan lain sebagainya gitu ya. Untuk ini juga sama Career Assistant Unit tim. Terus, nah ini kita juga ada kegiatan Connecting Current Leader with Future Leaders. Dan ini untuk Next Gen yang kita lakukan di tahun kemarin di UK. Oke, next ya. Ini juga masih sama, kita juga ada industri visit dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang ini kontak saya kalau teman-teman mau kontak. Kalau teman-teman mau download brosur MDAS bisa scan langsung ke link ini, nanti bisa langsung download dari link ini. Gitu. Oke, saya lanjut lagi, Kak. Di sini saya juga mengundang salah satu alumni dari MDAS. Saya izin perkenalkan, ya, namanya Miss Gabriel Christabella. Ya, backgroundnya Miss Gaby sendiri itu lulusan dari Higher Diploma Hospitality, Tourism and Event Management di tahun 2018 sampai 2020. Kemudian beliau lanjut di tahun 2020 untuk mengambil degree dari University of Sunderland, Bachelors of Science International Hospitality and Event Management. Dan saat ini beliau bekerja di JW Marriott Hotel Jakarta sebagai front desk supervisor. Mungkin Miss Gaby bisa silahkan memperkenalkan dirinya. Terima kasih. Halo semuanya, selamat siang. Nama saya Gaby, Gabriel Kesabela bisa dipanggil Gaby sih. Kebetulan
salah satu alumni dari MDIS juga. Kalau untuk background pendidikannya tadi udah cukup jelas disampaikan sama Ibu Amei. Saya kebetulan masuk di tahun 2018 itu langsung di advance diploma waktu itu. Higher diploma, sorry, higher diploma. Karena waktu tahun saya itu advance diploma udah nggak ada. Jadi langsung ke higher diploma dan langsung ke bachelor degree which is cuman 25 bulan aja. Gitu. Salam kenal semuanya. Kalau ada yang mau nanya juga boleh. Oke, terima kasih untuk perkenalannya ya, Miss Gaby. Mungkin kita Sama-sama. lebih tanya jawab aja kali ya. Nanti kalau Mr. Juan ada pertanyaan atau mau ada tambahan juga boleh silahkan disampaikan ya. Oke, mungkin saya sedikit bertanya nih, Miss Gaby. Eh, Bagaimana perasaan Miss Gaby ketika belajar di MDAS? Mungkin bisa diceritakan tentang lingkungannya, teman-temannya, dosennya, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau untuk lingkungan MDIS sendiri sampai sekarang masih suka kontak-kontakan ya, even sama lecture-nya sampai sekarang. Kayak kemarin saya kebetulan baru ke Singapura lagi, sempat ketemuan juga. Masih keep in touch with everyone yang ada di MDIS. Untuk lingkungannya sendiri, kebetulan kalau untuk di angkatan saya untuk orang Indonesia itu masih sedikit waktu itu. Cuman ada three of us, cuma ada bertiga aja kebetulan. Dan tapi kalau untuk di other apa bahasa major itu banyak banget orang Indonesianya. Hmm. Nah, kalau untuk lingkungannya sendiri itu cukup mungkin nggak seperti kuliah-kuliah lain yang kayak tertekan banyak tugas dan lain-lainnya ya. Karena kebetulan kalau di aku hospitality, jadi kita banyak ada event juga, terus ada kita kebanyakan lebih training sih karena untuk ke hotel begitu. Oke, kalau boleh tahu nih Miss Gaby, apa yang menjadi alasan untuk Miss Gaby mengambil jurusan hospitality? Apa yang membuat Miss Gaby tertarik di industri ini? Mungkin kalau untuk industrinya, kalau karena tertarik, mungkin karena ini ya Bu, seperti yang kita tahu, zaman semakin ke depan ini banyak banget hotel-hotel yang terbuka, gak cuma di Indonesia doang, tapi di seluruh dunia. Jadi it's a good for opportunities for our career juga nanti untuk ke depannya sih. Lebih mikirin lebih ke untuk future-nya, ke masa depannya seperti itu. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, keterampilan atau pengetahuan apa yang Miss Gaby pelajari sepanjang program belajar di MDAS yang menurut Miss Gaby paling berguna di dalam karir Miss Gaby saat ini? Sebenarnya ini pelajaran yang ternyata banyak university-university itu yang ternyata enggak kasih pelajaran ini. Kayak salah satunya itu ada yang namanya tuh opera system. Jadi di apa namanya di university sorry di MDIS ini kita diajarkan opera system. Kita juga ada praktisnya setiap adalah pokoknya ada modulnya itu hanya untuk belajar front desk aja gitu. Which is itu yang belum ada di university di Indonesia maupun di other Singapura ya di other kuliah yang di university yang ada di Singapura kalau saya tanya sama teman-teman saya which is itu salah satu unggulan juga sih menurut aku karena kebetulan salah satu kenapa alasan angkatan aku itu banyak yang dapat internship program di hotel itu karena kita ada pelajaran opera dan Hmm. banyak banget kita yang dapat di front desk kebetulan di angkatan aku. Kebetulan angkatan aku tuh angkatan terbanyak di MDIS, ada 100, hampir 200 lebih waktu di higher diplomanya. Kalau di bachelor degree-nya agak sedikit berkurang, tapi masih oke, masih termasuk banyak juga. Dan kebanyakan kita itu dapat internshipnya itu di front desk Oke. karena pelajaran opera itu begitu. Terus untuk hal apa yang paling Miss Gaby sukai ketika Miss Gaby belajar di MDAS? Sebenarnya experience-nya ya Bu, karena once in a lifetime ya. Bisa punya teman dari eh, luar negeri juga, terus bisa ada kenalan, bisa belajar banyak juga tentang watak-watak orang-orang yang bukan cuma di Indonesia aja. Ternyata tuh lingkup kita tuh sekecil itu ya gitu. Dan setelah kuliah di MDIS akhirnya baru tahu ternyata lingkup kita tuh ternyata sebesar ini loh gitu. Jadi kita bisa belajar nggak cuman belajar tentang knowledge tapi bisa belajar skills untuk dari personality-nya juga gitu. Apalagi kalau di hospitality industry kan dibutuhkan banget ya untuk tahu macam-macam orang seperti apa sih gitu. Karena kan kita kan akan deal sama guest gitu.
Oke, good Miss. Nah, kalau di sini kan di tahun 2019 Miss Gaby sempat jadi leader of event planning nih. Mm-mm, Nah, betul. bagaimana ini keterlibatan Miss Gaby sendiri dalam kegiatan ini membantu dalam jalur pekerjaan Miss Gaby saat ini gitu, experience-nya? Dan sebenarnya STH Club atau School of Tourism and Hospitality Club itu pertama ada di angkatan aku. Oh, nice. Kebetulan karena memang angkatan aku itu lumayan aktif, jadi kita nanya ke prinsipalnya waktu itu, Mhm. Mr. Isaac, kayak kita bertanya lah, maksudnya ada nggak ya hal yang bisa kita lakuin agar eh, kita kita nih anak-anak hospitality bisa punya 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 grup bareng juga gitu, nggak cuman develop di knowledge aja tapi di skill kita untuk sosial dan lain-lainnya begitu. Makanya terciptalah si STH Club ini. Kalau untuk leader of event planning team ini sebenarnya sedikit banyak itu ada berpengaruh di posisi aku yang sekarang sih. Jadi sedikit banyak kayak sekarang jadi front desk supervisor, dulu waktu kuliah sempat jadi leader of event planning team, ada sedikit banyak kayak tahu gimana eh, cara melit mungkin ya tim-tim gitu. Mungkin dari yang dulu di STH Club cuman 3 orang, sekarang udah nambah seperti itu sih. Oh, nice. Oke. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit nih gimana kesannya Miss Gaby waktu mendapatkan internship di JW Marriott Hotel Hong Kong gitu. Mungkin boleh diceritakan sedikit. Untuk kebetulan kalau untuk internshipnya aku paling terakhir di antara angkatanku yang lain. Hmm. Karena dulu belum bisa bahasa Mandarin jadi agak sulit untuk dapat di Singapura, jadi aku coba untuk waktu itu sempat nanya sama ada salah satu dosen di MDIS, kira-kira lingkup internship kita itu cuma di Singapura aja atau ada sampai ke luar negeri juga yang lainnya. Ternyata ada beberapa yang bisa ke luar negeri, jadi pilihannya waktu itu bisa ke Singapura, di Singapura atau mau ke luar negeri terus atau balik lagi ke Indonesia. Oh, Ya pas oke. ya, jadi saya waktu itu pilihnya ke luar negeri lagi sih. Dan kebetulan dapetnya di Hong Kong karena eh, ada bantuan dari salah satu lecturenya juga kayak untuk kasih recommendation letternya dan lain-lainnya gitu. Karena kan kalau ke luar negeri agak sedikit lebih tricky lagi ya untuk bagian-bagian lainnya lah gitu. Dan aku adalah dibilang orang Singapura bukan, tapi maksudnya untuk dari Singapore University untuk di JW Marriott Hotel Hong Kong itu aku yang pertama. Which is MDIS itu yang pertama di sana. Tuh. Keren Jadi nih. lumayan cukup menjebol Singapura gitu ya. Paling nggak MDIS nggak ada nama dulu. Betul. Nah, untuk pasti teman-teman di sini kayak wondering ya, Miss ya. Kayak kalau internship itu tuh gajinya tuh gimana sih, Miss? Gitu. Penasaran pasti teman-teman. Kalau internship itu gajinya itu tergantung propertinya kembali. Hmm. Kebetulan kalau properti aku yang dulu cukup baik, jadi Mhm. eh, eh, untuk salary-nya lumayan. Lumayan ya, Miss ya. Dan lumayan banget. Terus habis itu dapat insentif-insentif lainnya juga. Makanya kebetulan kalau di sana upsell atau enroll waktu itu bisa dapat insentif juga. Kebetulan aku juga ada top enrollment bulan apa gitu ada sempat achieve Mm-mm. dan itu mereka take care juga untuk trainingnya sih dan lain-lainnya begitu. Oke, mungkin terakhir nih, pesannya Miss Gaby dari Miss Gaby untuk teman-teman nih yang lagi mau cari jurusan kuliah itu bagaimana pesannya? Kalau untuk teman-teman yang mau ngambil jurusan kuliah, yang pertama pastinya jangan ngasal ya. Jangan cuman karena umur, terus habis itu dituntut orang tua, langsung mau cari apa aja yang ada di depan. Tetap harus tanggung jawab sama apa yang udah diambil. Karena banyak banget orang-orang tuh yang ngambil kuliah tuh ngasal aja. Yang penting dia lulus kuliah, tapi at the end pas di sana nggak taunya banyak fail lah, banyak gagal lah, akhirnya harus ngulang. Betul memang MDIS kasih 25 bulan untuk jadi bachelor degree, tapi nggak berarti kalau seandainya gagal itu jadinya cepet 25 bulan juga. Sometimes itu bisa jadi ada yang bahkan bisa 32 bulan mungkin karena dia harus mengulang dan lain-lainnya. Nah, daripada harus seperti itu, mungkin bisa dipikirkan lebih baik lagi, lebih matang-matang lagi untuk major yang mana karena terutama nggak cuman itu tapi kan itu tanggung jawab untuk diri kita dan juga orang tua. Karena kan masih dibayarin kan pastinya. Itu. Betul gitu. Mungkin dari saya pertanyaannya cukup. Mister Juan mungkin ada pertanyaan tambahan ke Miss Gaby?
Yes, I think the audience are curious now about MDIS systems and programs. So I think there are some questions in the chat box actually. Oke. But beforehand, perkenalkan ya Kak Gabriel, namaku Juan. Aku yang mengundang Kak Amei untuk mengadakan sesi MDIS ini. Thank you so much sharingnya tadi luar biasa banget, keren banget. And congratulations for being accepted in JW Marriott Hotel. That's a great achievement. So first one, ini ada pertanyaan dari Citra Iswara. Dia menanyakan, saya baru selesai O level, bisa lanjut ke MDIS juga atau tidak? Oke, kalau untuk Citra tadi dari O level sendiri bisa langsung masuk ke International Foundation Diploma Program. Nanti tergantung jurusannya, durasinya gitu. Tapi untuk dari O level langsung ke International Foundation Program bisa gitu. Oke, lalu ada pertanyaan lagi nih dari Vian. Halo Vian, ini Vian ada nanya, Kak, saya baru lulus dari SMA Lab School. Saya ingin jurusan yang prospek kerjanya bagus seperti teknologi dan sains. Apakah ada rekomendasi? Tadi ada sih, kalau aku dengar ya dari Kak Ame itu ada AI Bachelor, Bachelor of AI. I think that's a very great and perspective discipline that you can take. Betul, betul. Kalau di Singapura mungkin yang prospeknya tinggi selain hospitality itu tadi ada di information technology gitu. Mungkin Kak Gaby juga teman-temannya banyak ya. Miss Gaby mungkin teman-temannya juga banyak yang dari IT, jurusan IT yang sekarang kerja di Singapura gitu. Mungkin banyak gitu. Nah, untuk prospek kerjanya kalau yang selain jurusan ya hospitality itu di IT gitu Kak Fian. And then up to the next one, ini ada pertanyaan dari Maya Nova. Maya Nova bertanya, Kak, kalau berkuliah di sana bisa nggak sih sambil kerja seperti di Australia katanya? Oh, kalau untuk sambil bekerja part-time itu nggak legal ya, tapi ya itu balik lagi ke teman-teman sendiri bagaimana cara mengatur waktu dan lain sebagainya gitu. Karena tidak menutup kemungkinan juga banyak student ya Miss ya yang di sana yang part-time gitu. Cuman untuk legalnya sendiri sih tidak disarankan karena dari Ya. pemerintahnya ingin teman-teman itu fokus belajar di sana gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga gitu. Sepertinya tadi Kak Gabriel pas aku ngajuin pertanyaan ini senyum-senyum deh. Sepertinya bisa sharing pengalamannya. Ya. Banyak yang ini ya, apa namanya? Karena kebedanya Aussie sama Singapura. Kalau Aussie memang part-time tuh diperbolehkan ya untuk student, tapi kalau di Singapura tuh tidak legal, tidak Iya, legal. Bukan tidak Hmm. diperbolehkan tapi tidak legal. Nah, kenapa nggak legalnya? Betul, karena memang pemerintah Singapura tuh lebih mau kita untuk student tuh fokus ke belajarnya, agar nggak terganggu. Lalu, tapi kalau untuk part-time sendiri sih banyak sih ya yang ilegal, tapi tapi apa ya namanya? Ya di masing-masing lagi sih karena lumayan sulit ya Tricky. kalau ketahuan. Kalau Ya, ketahuan itu bisa risky. di depart, di apa tuh bahasanya? Ya di Deportasi. deportasi, ya di deportasi. Ya, Iya. Tuh. ya bahaya banget loh teman-teman ya kalau misalnya Mm, bisa deportasi. Bayangin aja kita sudah enroll, udah let's say sudah kuliah 6 bulan, tiba-tiba part time dan ketahuan, wah rugi banget kalau misalnya kita kena deportasi dan di blacklist. Secara secara enrollment kita juga hangus, secara secara visa juga kita paspornya juga akan di blacklist dari Singapore and then we cannot coming back to Singapore for probably 7 years ahead dan yes, ada betul. akan catatan blacklist. Jadi very very not recommended buat teman-teman sambil kerja. Oke. And then next one, ini ada pertanyaan lagi dari Habibah. Kak, aku SMA kelas 2. Apa sih hal pertama yang perlu dipersiapkan dari sekarang kalau misalnya mau ambil bachelor degree di Singapore? Mungkin yang pertama-tama itu IELTS itu karena krusial banget dan teman-teman sering banget saya menemukan kasus itu sangat struggle di IELTS di bahasa Inggris. Mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang bahasa Inggrisnya dulu karena
ada IELTS yang standar yang harus dipenuhi gitu. Nanti tergantung jurusannya juga. Oke. Silahkan Miss Gaby. Miss- Ayo, aku izin dulu ya karena lagi kerja sebenarnya. But thank you so much for the Thank opportunities. you, Miss If you Gaby. Thank you guys so have much, Miss any Gaby. other question, you can just text me or yeah, just approach me. Thank All right, you. Okay, I'll thank get in touch you. with you. Yeah, thank you. Bye bye. Thank you, bye bye. Ya. Oke. Oh ya, Nah, dari aku juga ada pertanyaan lagi nih Kak Amei. boleh. Di MTS itu menerima ini nggak sertifikasi bahasa Inggris PTE, PTI saya PTE Academic Official Test. oh, kayaknya menerima deh. Coba kita kita cek ya di itunya. Tadi di persyaratan bahasa Inggrisnya. Nah, kalau untuk itu nanti mungkin dicek lagi karena untuk yang biasanya dipakai itu ada IELTS, OAPT, Duolingo, dan TOEFL. Tuh, Oh, that's TOEFL IBT ya. TOEFL IBT gitu. Alright, alright. I will check again. I will recheck. I will cross check to the website. Ya, sure, sure. Oke. Ada lagi pertanyaannya? So I think teman-teman kalau misalnya yang pernah mendengarkan presentasi visa student Australia yang pernah kita adakan sebelumnya, itu skornya juga kurang lebih sama kok seperti Singapura ini IELTS-nya. Itu di sekitar 6 IELTS-nya. Mhm. So Mirip-mirip I ya. think if you guys already make 6 of your IELTS official test, you can apply for Singapore as well. Betul, And betul. personally, I like Singapore more than Australia. Mungkin boleh di-sharing tuh Kak Juan, kenapa tuh? Because Singapore is fast. I like fast. When you talk to people, oh they're so fast. Mereka bisa kerjain segala banyak hal itu dengan cepat. When I ask someone for a favor, they're fast in any regard. When I ask people about things, they know almost everything that I ask. Jadi mereka very knowledgeable, and then the comp the competition is very high. Ya, betul betul sekali. Yeah, it's challenging. So if you can go to Singapore, you will grow more than you think you can. Iya, betul. Sama mungkin lebih kepada culture-nya hampir mirip ya sama orang Indonesia kalau dari orang-orangnya. Kebetulan kan kita yang udah pernah tinggal di Australia tahulah kalau orang Australia itu Western people itu lebih strict banget dan kadang-kadang cuek ya. Kalau di Singapura orang-orangnya masih ditanya ini masih oke, masih mau kasih tahu dan nice lah, very nice lah, like Yeah, Asian stereotype people ya, gitu. yeah. Those are some reasons why I like Singapore. So, teman-teman masih ada pertanyaan lain dari Kak Nur Halimah atau Kak Rizka atau Kak Rizal, Kak Pelagia? Feel free to ask. Karena dengan kuliah di MDIS, teman-teman bisa jadi wakil presiden. Betul betul. Ya, ya. Iya. Teman-teman kuliah di MDIS bisa jadi wakil presiden. Kapan lagi loh? Oke. Oh, ada nih dari Kak Rizal Muhammad, rincian biayanya Kak katanya. Untuk jurusan apa ya, Kak Riza? Karena tiap jurusan itu berbeda-beda biayanya. Mungkin Kak Rizal bisa jawab, bisa unmute atau chat di chat box juga boleh. Sepertinya Kak Rizal juga ingin menjadi the next Gibran. Mungkin kalau saya boleh bilang ya gambarannya ya untuk teman-teman. Oh, kalau untuk master degree sendiri sekitar 100 sampai 200 juta untuk biayanya. Tapi untuk bachelor's degree itu kalau misalkan di Indonesia kan kita kan katakanlah kampusnya kan
beda-beda ya. Ada uang pangkal, ada uang yang apa gitu supaya bisa bisa masuk ke kampus yang top gitu ya istilahnya. Kalau di Singapura tuh nggak ada yang seperti itu karena kita harus bayarnya ya udah yang sesuai dengan jurusan dan levelnya aja gitu. Kalau untuk apa namanya dari bachelor's dari dari diploma sampai lulus bachelor's degree 22 bulan itu sekitar biayanya sekitar 300 sampai 400 juta gitu. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi dari Madam ini. Bagaimana ketentuan skor kemampuan bahasa Inggris untuk masuk MDAS? Nah, itu juga tergantung levelnya, Kak, Madam. Tergantung jurusan dan levelnya. Kalau boleh tahu jurusan apa? Halo, Kak Madam. Yo, madam, are you there? Oh, bisnis. Oke. Business. Oke, aku share lagi kali ya, Kak Juan yang tadi. Eh, Alright. Ini untuk jurusan bisnis sendiri, untuk level tergantung levelnya juga. Kalau untuk level pre-degree atau diploma atau advance diploma, biasanya yang dibutuhkan itu untuk IELTS-nya di 5,5, no band below 5.0 gitu. Terus kita juga ada internal test itu OEPT gitu. Nah, kalau IELTS itu kan komponennya kan ada reading, listening, speaking, sama writing. Nah, kalau OEPT sendiri dari internal test kita itu hanya dibutuhkan komponennya reading, listening, sama writing aja. Jadi kita nggak ada speakingnya gitu. Atau Duolingo juga bisa gitu. Jadi tergantung teman-teman mau ambil English qualification-nya apa gitu dan degree-nya apa. Ini untuk requirement bahasa Inggrisnya kurang lebih seperti ini. Oh, ini ada pertanyaan dari Habibah. Kak, kalau untuk beasiswa di MDIS ada tidak ya? Oh, kalau untuk full full scholarship kita nggak ada, tapi kita ada yang namanya potongan biaya kuliah atau sebutannya partial scholarship ya gitu. Nah, kita ada berdasarkan levelnya itu. Saya bukain lagi aja. Nah, ini kita ada potongannya. Kalau untuk program bachelor's degree, durationnya kurang dari 12 bulan, itu potongannya itu 1.000 Singapura dolar. Untuk bachelor's degree yang durationnya 13 bulan sampai 24 bulan itu potongannya 1.500 dan untuk bachelor's degree yang durationnya di atas 25 bulan itu potongannya 2.000 Singapura dolar gitu. Ya, the potongan is really big, the discount is really big. Jadi teman-teman, aku rasa ini sangat-sangat worth it. Especially we know that our Vice President is now Gibran. Jadi siapa tahu dia ada memberikan funding khusus ke MDAS untuk memberikan beasiswa, we never know. Jadi just try. Kalau untuk Kak balik lagi ke O level lagi tadi Kak Inggris saya cuman B is it oke. Oh balik lagi. Coba sebentar ya, saya balik dulu presentasinya. Oke, saya share screen dulu ya untuk Inggris. Ini ya untuk pertanyaan dari siapa tadi? Eh, Dari Citra, Kak, balik lagi O level lagi, Kak, Inggris saya cuma B, is it okay? What other score requirement? Oh, biasanya depends on your uh, major yang kamu mau ambil. Kamu misal mau ambil bisnis atau mau ambil apa, biasanya akan dilihat majornya. Mungkin kalau kamu mau ambil life science, kayak biomedical science atau uh,
nutrition science gitu, kamu pasti akan dilihat untuk chemistry, biology, sama fisiknya. Tapi kalau untuk bisnis, kamu pasti akan dilihat untuk subjeknya, kamu ambil apa, matematik, sama English, sama mungkin subjek yang lain dilihat, tapi mungkin lebih dilihat ke matematik sih, gitu. Jadi tergantung jurusan apa yang kamu mau ambil, Citra. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Yup. Is there anyone else? We still have a bit of time, like 4 to 5 minutes until the meeting is ended. Yap, kalau misalnya dari teman-teman semua tidak ada pertanyaan, that's okay. Feel free buat nanti chat ke saya atau chat ke Kak Ame untuk bertanya lebih lanjut mengenai gimana cara daftar ke MDIS. Kita akan dengan senang hati membimbing teman-teman semua untuk mewujudkan impian teman-teman bisa kuliah ke Singapura dan mendapatkan pekerjaan impian teman-teman semua seperti Kak Gabriel tadi. Alright? So, sebelum kita mengakhiri Zoom meeting kita pada hari ini, mari kita dokumentasi bareng, kita foto bersama, silakan open kameranya dan pasang senyuman yang paling menawan ya. 1, 2, 3. Bentar, sekali lagi teman-teman. 1. Ada yang mau buka open kamera lagi? Oke, 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih kami. Oke, thank you so much buat teman-teman semua yang sudah hadir walaupun tidak open kamera. Tidak apa-apa, saya doakan tetap bisa seperti Gibran nanti. Siapa tahu nanti teman-teman bisa kuliah ke MDIS. I really really support you guys. Feel free buat tanyakan ke saya dan ke Ame mengenai detail dan cara pendaftaran untuk kuliah di MDIS. We will give you all the information that you need. Oke, thank you so much. Thank you juga buat Kak Ame atas waktunya yang luar biasa banget. Tadi sharingnya sangat compact dan sangat benefit dan sangat informatif juga. We really really thank you. See you on the next Zoom session. Bye bye.